Iya. Oke, berarti udah ada yang baca ya? Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan belajar hari ini tuh ada 3 di buku sekitar 8 ini ya. Yang pertama, mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di benua bumi. Yang kedua, identifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. 3, memprediksi dampak masalah lingkungan perubahan terhadap kondisi sosial. Nah, ada pertanyaan pemantik ini sebelum masuk ke materinya. Yang pertama, coba dibaca dulu apa itu. Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam. Yang kedua, peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Jadi di sini tuh maksudnya peristiwa alam itu biasanya terjadi karena faktor dari keadaan bumi itu sendiri ya, bisa dari dalam maupun luar. Contoh peristiwa alam itu adalah aja gempa bumi, apalagi ya tsunami, ada yang tahu lagi? Angin puting beliung, apalagi gunung meletus. Ya walaupun terjadinya karena faktor apa ya tentang bumi, tapi ada juga yang bisa diamati ya. Misal kayak gunung meletus itu kan ada tanda-tandanya kan? Apa salah satu tandanya? Biasanya kalau gunung meletus itu hewan-hewan yang dari atas gunung akan turun. Terus apalagi yang bisa diamati? Tsunami bisa diamati ya, Kak. Kayak apa namanya? Misal akan terjadi tsunami itu juga bisa diamati kan? Biasanya kalau tsunami itu terjadi, air laut itu akan surut. Yang surutnya itu beda dari biasanya gitu. Peristiwa ada banyak ya, peristiwa alam. Jadi kalau yang di sini itu yang menyebabkan kerugian tadi gempa bumi. Ada juga peristiwa yang tidak menyebabkan apa namanya bencana ya. Jadi yang di sini dinamakan bencana alam karena peristiwa itu menyebabkan kerugian atau ancaman. Contoh bencana alam itu tadi. Ini bisa dicatat gunung meletus, tsunami. Ada yang pernah ngerasain gempa bumi? Kapan terakhir? Kemarin ya. Akhir-akhir ini sering gempa ya. Gunung meletus terakhir masih ingat gunung meletus terakhir gunung mana yang meletus? Dulu pernah apa ya? Dulu pernah meletus. Dulu sudah lahir belum ya? Kayak sudah lahir pas gunung Merapi. Dulu itu gunung Merapi pernah meletus ya. Jadi dulu itu zaman dulu masih SD kayaknya. Lumayan besar. Terus banyak korban jiwa. Terus dulu itu di Gunung Merapi ada yang namanya juru kuncinya itu namanya Mbah Marijan. Ada yang masih ingat? Nah, tahu bedanya gempa bumi tektonik sama vulkanik? Ada yang pernah dengar? Pernah? Kira-kira apa bedanya? Apa? Kalau vulkanik itu apa? Tektonik itu apa? Nggak tahu. Oke, kita lihat ya bedanya apa. Yang pertama kita lihat gempa bumi tektonik dulu. Apa sih gempa bumi tektonik? Nah, intinya itu yang guru tulis di atas satu kalimat itu. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang bumi yang disebabkan oleh pertemuan dua lempeng bumi. Gempa yang disebabkan oleh intinya aktivitas lempeng bumi tadi ya, lempeng tektonik tadi.
Ya dicatat dulu. Aktivitas vulkanik, aktivitas gunung berapi. Pokoknya dari sekian aktivitas itu yang menyebabkan gerakan itu dinamakan gempa bumi vulkanik. Intinya gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Sudah tahu bedanya vulkanik sama tektonik? Jadi tektonik disebabkan oleh lempeng tektonik di dalam, kalau vulkanik disebabkan oleh gunung berapi, aktivitas gunung berapi. Yang satu disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, yang satu disebabkan oleh aktivitas gunung. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tsunami, apa sih hubungannya tsunami sama gempa bumi? Jadi poinnya itu, tsunami, ada yang tahu tsunami itu apa? Gelombang tinggi dari laut, ya, intinya gitu ya. Jadi hubungan tsunami sama gempa bumi itu, jika gempa bumi titiknya berada di laut, permukaan laut, itu kalau di permukaan bumi biasa daratan kan kita langsung terasa kan. Nah kalau di laut, kalau titik gempanya ada di laut, pasti yang terdapat, yang kena dampaknya itu kan air laut dulu kan. Nah dampak dari titik gempa bumi tadi sering terjadi di dalam laut, jadi menyebabkan permukaan laut naik menjadi gelombang yang bernama tsunami. Paham nggak? Jadi titik gempa kan bisa di mana aja. Indonesia itu terdiri lebih banyak lautan dari daratan kan. Nah, lebih sering itu terjadi titik gempa itu malah di dalam laut, di dasar laut. Jadi kadang kan banyak setelah terjadi gempa kita takutnya ada tsunami karena titiknya ada di permukaan laut. Kalau titiknya di permukaan laut, pasti yang kena duluan kan air lautnya kan. Jadi jika kalau titik kekuatan gempanya tinggi, itu kemungkinan terjadi adanya tsunami. Contoh tsunami yang disebabkan oleh gempa, ada yang tahu? Tadi tsunami Aceh itu juga karena gempa bumi. Ya. Jadi tsunami Aceh yang tahun 2000 berapa tadi? 2004 itu pertamanya itu karena adanya gempa bumi dulu yang titiknya ada di dasar laut, ada di tengah-tengah laut. Karena kekuatan gempa buminya itu tadi tinggi, menyebabkan kenaikan air laut yang menjadi gelombang. Nah itu, kecepatan air laut adalah dengan kecepatan hingga 900 km per jam. Jadi itu tergantung sama kekuatan gempanya tadi ya. Karena saat tsunami Aceh itu tadi titik gempanya itu kekuatannya tinggi, makanya bisa mengakibatkan tsunami yang parah juga, yang tinggi juga. Terus dulu juga ada tsunami di Jepang, ada yang tahu? Yang dulu di Jepang pernah ada tsunami itu juga karena gempa bumi. Tapi kalau gempa itu kan ada kekuatannya. Biasanya kalau kekuatannya kecil itu nggak akan menyebabkan tsunami. Kalau kekuatannya semakin tinggi itu yang semakin bahaya ya. Kemarin terakhir juga kan titiknya ada di laut kan, yang kita sampai ngerasa terakhir gempa ya berapa bulan kemarin ya, 1 bulan yang lalu kan, itu kan ada di laut dekat Pulau Jawa kan. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Istirahat masih lama loh. Kelompok berapa ditulis ya? Nama kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus namanya ditulis 1 sampai 8 ini.
itu. Instruksinya dibaca. Intinya kalian tulis di tabelnya, dilihat tabelnya ada bencana alam, akibat bencana alam, sama tempat terjadinya bencana alam. Kalian tulis bencana alam yang pernah kalian bisa kalian rasakan, kalian lihat dari berita, pokoknya yang kalian ketahui. Boleh yang kalian rasakan secara langsung atau yang bisa kalian ketahui dari media TV, internet, dan lain-lain orang. Sampai bisa kalian pernah nonton apa bencana alam apa di TV, atau kalian pernah merasakan bencana alam apa. Kalian tulis nama bencana alamnya. Terus kalian tulis akibatnya. Akibatnya bisa akibat apa aja ya, lingkungan, materi, apa aja. Sampai sini paham? Akibat itu kayak kerugiannya. Misal setelah terjadinya bencana alam tadi, lingkungannya jadi gimana? Misal banyak rusak atau banyak korban jiwa meninggal atau apa aja, ya? Sampai sini paham? Terus tempat bencana tadi gimana? Ayo kalian kerjakan cepat 5 menit ya. Satu saja. Jadi dari kelompok 1 mempresentasikan bencana alam tsunami. Tempat terjadinya ada di Aceh. Akibatnya banyak korban jiwa dan rumah rusak. Ada yang sama? Ada yang bisa nyebutin akibat yang lain selain korban jiwa dan rumah rusak? Lebaran, tanggal terkena dampak, apa lagi? Fasilitas umum, jalan, rusak parah. Dulu pemulihannya juga lama. Sekarang yuk duduk lagi. Oke, sebelum istirahat tadi kita belajar apa? Boleh berubah apa aja? Peristiwa alam, terus bencana alam, terus apa lagi?
dari ibu dulu. Harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, gak istirahat. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Betul. Peter. Sebutkan contoh bencana alam. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, apa lagi? Puting beliung. Sekarang ke gempa bumi. Gempa bumi